Politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Ada ibarat gol dianulir, dana 9 miliar bangun museum SBY Ani resmi dibatalkan. Waduh, sudah sekian lama pemirsa, saya tidak pernah lagi membahas tentang sepak bola. Bukan karena apa-apa, tetapi memang semenjak pandemi global COVID-19 yang tak kunjung selesai ini, membuat olahraga ini kehilangan salah satu sisi paling prestisiusnya, di mana bermain tanpa penonton membuat sepak bola itu seperti kehilangan ruhnya. Menurut saya karena penonton itu adalah pemain ke-12 yang seperti menyemangati tim-tim yang bertanding. Penonton bisa menjadi penentu sebuah kemenangan tim. Sudah banyak contoh kok tim yang sudah mengantongi kemenangan, masa bisa berbalik mengalami kekalahan karena faktor penonton. Sehingga ada istilah "You will never walk alone" yang menjadi lagu kebesaran dan penyemangat setiap kali Liverpool bertanding. Dan lihat saja sekarang, Liverpool seperti kehilangan arah setelah penonton tidak pernah lagi menyanyikan itu. Yang selalu menggemuruh di stadion Anfield kandang Liverpool itu memang benarlah. Penonton itu bisa disebut sebagai buzzer atau netizen yang baik hati yang menyurahkan kebenaran. Bisa menjadi penentu sebuah kemenangan tim ataupun kelompok orang. Seperti kita ketahui, belakangan ini kelakuan anak kemarin sore dari putra sulung mantan presiden ke-6 SBY berinisial AHY tiba-tiba tanpa angin, tanpa hujan, tanpa badai muncul ke permukaan dengan sebuah konferensi aneh mengumumkan adanya kudeta di tubuh partainya. Entah terinspirasi dari kudeta yang terjadi di Myanmar mungkin ya, atau entahlah, mungkin karena jiwa militernya yang masih menggelora. Pasti dengan dibumbui bahasa-bahasa yang diperbola, AHY ini menuduh di tubuh partainya ada kudeta yang didalangi oleh istana dan Pak Jokowi itu diseret-seret namanya. Maka nama Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan KSP, langsung bereaksi cepat menanggapi isu liar tersebut dengan memasang badan. Dengan tegasnya Muldoko berkata, "Jangan ganggu Pak Jokowi. Poinnya yang pertama, jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini, saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit istana." Itu kata Pak Muldoko. Lulusan terbaik Akademi Militer 1981 itu menceritakan kebiasaan menerima tamu di rumahnya. Diakui oleh Muldoko, dirinya terbuka terhadap siapa saja yang bertamu ke kediamannya. "Saya ini mantan Panglima TNI, tapi saya tidak memiliki batasan dengan siapapun. Apalagi di rumah ini mau datang terbuka 24 jam, siapapun," ujarnya. Pernyataan tegas mantan Panglima TNI ini pun akhirnya secara tegas menepis isu-isu buatan AHY itu. Ada udang besar di balik batu itu. Isu kudeta itu ternyata isu sengaja dibuat untuk menutupi adanya kebohongan besar sedang dibuat oleh partai AHY. Tepatnya oleh dirinya dan Yudhoyono Foundation yang sedang disiap-siap menerima cucuran dana sebanyak 9 miliar rupiah untuk membangun museum SBY Ani. Wah, banyak banget ini. Dan isu kudeta itu pun ditenggelamkan oleh viralnya dana anggaran. Ternyata itu menjadi buah bibir dan cibiran warganet. Di tengah pandemi seperti ini, memang tidak afdol lah. Rasanya ada pemerintah daerah mengucurkan dana sebegitu banyak hanya untuk membangun museum yang tidak ada urgensinya. Dan lebih memuaskan lagi, kepentingan sekelompok CKS yang terkenal dengan peninggalan bersama Candi Hambalang dan sejumlah proyek mangkrak yang harus dituntaskan oleh Presiden Jokowi ini. Dan akhirnya, setelah viralnya dana bantuan hibah dari pemerintah Kabupaten Pacitan yang sedang beradu argumen dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu, siapa sebenarnya dalang kucuran dana itu? AHY dengan tidak tahu malunya klarifikasi soal suratnya kepada Presiden Jokowi yang intinya menyatakan bahwa Pak Jokowi memang tidak tahu masalah internal partainya, tanpa ada ucapan permohonan maaf dan juga penyesalan. Nah, ini kita kembali lagi ke 9 miliar ya. Setelah yakin mau dapat kucuran,
Malah jadi viral. Kini nasibnya ibarat tim yang sudah menang di permainan sepak bola akhirnya gigit jari, menderita kekalahan karena gol yang bersarang di gawang lawan dianulir oleh wasit. Ya seperti itulah yang dikutip dari IDN Times. Dana hibah dengan nilai 9 miliar dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan Museum SBY Ani di Kabupaten Pacitan batal diberikan. Bupati Pacitan Indarto telah menerima dan membaca isi surat itu. Hal itu sesuai surat pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Heru Cahyono tentang penarikan kembali bantuan keuangan khusus Kabupaten Pacitan pada perubahan APBD Provinsi Jawa Timur anggaran 2020. Menurutnya, selama ini pihaknya telah sesuai prosedur yang ada dalam sesuai peraturan. Akan tetapi, banyak yang mempersoalkan terkait dana hibah 9 miliar itu. Akhirnya, pihak Provinsi Jatim menarik kembali dana itu. Dalam isi surat yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2021 kemarin, bahwa menindaklanjuti hasil rapat Sekda Jawa Timur dengan Bupati Pacitan terkait pelaksanaan bantuan keuangan ke Kabupaten Pacitan pada hari Selasa 16 Februari 2021. Dalam surat itu, tertulis bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten Pacitan pada perubahan APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2020 akan disetorkan kembali ke rekening kas umum daerah RKUD Provinsi Jawa Timur sesuai perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi gini, ibarat nih kemenangan nih di depan mata akibat playing victim dan akibatnya bermain terlalu kasar, lalu berhasil mencetak gol namun harus dianulir wasit karena terjadi pelanggaran keras sebelum terjadinya proses gol. Begitu juga dengan dana hibah yang sejatinya akan dikucurkan untuk pembangunan museum, namun karena AHY bermain isu yang tidak benar dan akhirnya klarifikasi sendiri, netizen malah membongkar keborokan dana hibah sejumlah 9 miliar rupiah untuk membangun museum di mana pandemi ini berlangsung. Begitulah kura-kura. Akhirnya kemenangan di depan mata bisa seketika buyar dan ambyar karena gol dianulir wasit. Aduh. Tulisan ini ditulis oleh Agus Oloan di sibut.com. Terima kasih, sampai jumpa.